Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, main seri Jordi Amat jadi aktor penyelamat Garuda. Jurnalis Italia ikut soroti kemungkinan sanksi FIFA untuk Indonesia. Striker Liga Inggris teror Timnas Indonesia di leg kedua. Sintayong rotasi pemain habis-habisan. FIFA Matchday Selasa malam ini merupakan laga kedua setelah laga pertama pada Sabtu 25 Maret 2023 lalu sama-sama di Stadion Candrabaga. Untuk laga kedua ini pelatih Sintayong melakukan perubahan formasi dan rotasi besar-besaran pada skuad tim merah putih. Jika pada laga pertama menerapkan formasi line up 3-4-3, di laga kedua Selasa malam ini Sintayong menerapkan pola bertahan 4-4-2. Bahkan rotasi dilakukan di semua lini. Sintayong memasang Deddy Sulistiawan sebagai striker bersama dengan Dimas Derajat. Kemudian di lini tengah dilapisi 4 pemain, masing-masing Stefano Lillipali, Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Yakob Sayuri. Kemudian di lini belakang saudara kembar Yakob Sayuri, Yance Sayuri ditempatkan persis di belakang kakak beradik tersebut. Kemudian Elkan Bagot dan Jordi Amat pun sebagai center back dengan bek kiri Edo Febriansyah. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Burundi dengan skor 2-2. Main seri Jordi Amat jadi aktor penyelamat Garuda. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 lawan Burundi pada laga kedua FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga ini. Burundi yang menelan kekalahan 1-3 pada pertemuan pertama bermain lebih disiplin kali ini. Selain solid dalam bertahan, lini tengah mereka pun bermain cukup atraktif untuk menyulitkan Mark Locke dan kawan-kawan. Ditambah lagi, Sintayong melakukan beberapa rotasi dengan pemainnya. Dalam laga ini, Jordi Amat kembali jadi sorotan. Pasalnya ia jadi penyelamat wajah Garuda dari ancaman kekalahan. Memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Mark Locke, Indonesia pun menyamakan kedudukan lewat sundulan Jordi Amat. Striker Liga Inggris teror Timnas Indonesia di leg kedua. Striker Timnas Burundi Saidu Berahino akhirnya diturunkan pelatih Timnas Burundi. Bahkan label pemain bintang yang melekat pada seorang Saidu Berahino yang bermain di Liga Premier Inggris dibuktikan dengan sebuah gol. Menerima umpan dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia, Saidu Berahino melompat menyambut bola. Bola sembari tepis Syahrul Trisna Fadilah yang mengawal gawang Timnas Indonesia. Namun sayang, tepisannya tak mampu membuat bola berhenti. Jordi Amat puji performa lini belakang Timnas Indonesia. Penampilan lini belakang Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday periode Maret 2023 saat melawan Burundi pada leg pertama memang mendapatkan pujian habis-habisan. Sebenarnya banyak yang melayangkan pujian juga kepada aksi dari Jordi Amat sendiri. Namun pemain berusia 31 tahun itu justru merendah dan memberikan pujian kepada rekan timnya yang berada di lini belakang. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu mengatakan penampilannya tak akan bagus tanpa bantuan dari Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Menurutnya kedua pemain tersebut tampil begitu luar biasa sehingga Jordi pun merasa terbantu untuk tetap menjaga lini belakang tetap aman. FIFA tetap kebut inspeksi Piala Dunia U20 di Bali. Peluang Indonesia tetap jadi tuan rumah masih ada. Meski telah membatalkan pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 2023, FIFA tetap melakukan inspeksi ke stadion-stadion calon venue turnamen di Bali untuk verifikasi final. FIFA singgah di Bali pada Senin 27 Maret, di mana tercatat ada 18 perwakilan FIFA yang hadir dalam inspeksi. Jika di total ada lebih dari 40 orang yang datang termasuk dari PSSI dan Inalvo. Untuk PSSI sendiri diwakili oleh Waketum PSSI Ratu Tisa. Dengan polemik yang ada, tentu semua pihak tetap berharap agar pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 masih bisa berjalan dengan lancar meskipun drawing Piala Dunia U20 dibatalkan oleh FIFA. Jurnalis Italia ikut soroti kemungkinan sanksi FIFA untuk Indonesia. Saat ini Indonesia tengah dilanda polemik lantaran batal menyelenggarakan undian fase grup Piala Dunia U20 2023 di Bali. Hal itu pun membuat jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio menyebut Indonesia terancam denda dan hukuman berat dari FIFA. Penundaan undian fase grup itu disebut-sebut sebagai peringatan awal dari FIFA itu sendiri. Di Marzio memprediksi FIFA akan memberikan tanggapan dalam waktu dekat. Menurut Di Marzio, sebuah kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk pemindahan tuan rumah ke negara lain. Drawing Piala Dunia batal, TC Timnas U20 ke Korea ikut terancam.
Batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 membuat persiapan timnas Indonesia U20 menjadi terganggu. Rencana pemusatan latihan di Korea Selatan menjadi tanda tanya, bahkan hal tersebut keluar langsung dari mulut pelatih Shin Tae-yong. Padahal Shin sendiri telah memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan di timnas Indonesia U20. Bahkan TC di Jakarta, proyeksi Piala Dunia U20 sudah digelar sejak 20 Maret lalu. PSSI pun mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait alasan FIFA melakukan pembatalan, tetapi gelombang penolakan terhadap kedatangan timnas Israel dianggap menjadi salah satu penyebabnya. Bumber timnas U20 keluarkan statement mengejutkan buntut gertakan FIFA untuk Indonesia. Penyerang timnas Indonesia U20 Hoki Caraka ikut menyoroti polemik tolak Israel di Piala Dunia U20 2023. Ia menyebut polemik menolak Israel di Piala Dunia U20 bisa menghancurkan mimpi anak bangsa. Kekecewaan itu memang tidak bisa dipungkiri mengingat timnas Indonesia U20 sudah menumpahkan banyak keringat selama proses persiapan. Mereka berjibaku menempa diri dalam pemusatan latihan atau TC yang keras. Pengamat usul timnas Israel main di Papua. Polemik terkait keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 terus berlangsung. Pengamat sepak bola Yesayas Octavianus lantas mengusulkan timnas Israel bermain di Papua jika turnamen tersebut tetap digelar di Indonesia. Ia lantas menjelaskan bahwa Papua sendiri telah memiliki stadion baru yang digunakan untuk PON kemarin. Di sisi lain cukup disadari bahwa stadion tersebut memang tidak memenuhi 100% standar FIFA. Namun Yesayas mengasumsikan dalam keadaan extraordinary case FIFA bisa akan mengendurkan regulasinya. Papua Football Academy Poles Mutiara dari Timur untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tak bisa dipungkiri, Papua menjadi pulau penghasil pesepak bola top Indonesia. Alexander Pulalo, Eli Aiboy, hingga Puasa Losa adalah contoh-contoh nyata. Nama terakhir menjadi salah satu bakat sepak bola paling ikonik. Bagaimana tidak, ia menjadi pemain Papua dengan caps terbanyak yang di 48 laga di timnas Indonesia bersama seniornya Eli Aiboy. Karena itulah Papua Football Academy bisa menjadi wahana bagi anak-anak Papua untuk mewujudkan mimpi menjadi pesepak bola luar biasa seperti Puasa Losa atau bahkan melebihinya.